Oke, kali ini gue mau ngebahas timnas Indonesia. Beberapa hari ini gue nggak upload karena gue dalam keadaan yang kurang sehat, tapi sekarang gue udah oke lagi. Nggak lama lagi juga ada super big match pertandingan timnas Indonesia, nggak sampai 1 bulan. Dan gue mencoba memberikan gosip-gosip terbaru mengenai timnas Indonesia. Banyak banget, ada tentang Bahrain, itu yang luar biasa, yang dia kayak ayam sayur takut untuk datang ke Indonesia. Ternyata ada resiko untuk dia juga. Jadi ada sisi negatif positif untuk kita, ada sisi negatif untuk dia juga. Gua akan jabarkan satu-satu. Banyak banget, banyak banget. Ada Kevin Dix juga, ada siapa pemain yang akan datang juga. Ini akan menarik banget. Tapi pastikanlah kalian sholat dulu. Yang belum sholat, ambil wudhu, sholat. Setelah itu baru nonton gue lagi. Dan yang udah subscribe dibunyiin loncengnya. Jadi supaya pas gue upload lu dapat notifikasi. Kaos gue. Ini waktu itu gue sempet jual, gue bikin waktu itu ukurannya cuma L doang. Gue mau ngetes aja, ternyata laku banget. Semua dalam satu video langsung habis. Gue nyetok waktu itu banyak sebenarnya. Dan banyak, gue bikin cuma L doang kan waktu itu. Jadi banyak yang minta, bang, kenapa yang M gak ada, yang XL gak ada, XXL. Gue pengen yang warna putih, gue pengen yang warna merah. Akhirnya gue inisiasi, gue bikin PO aja. PO-nya di Shopee, langsung, lo pilih-pilih segala macam. Batas waktunya beberapa hari setelah lu order nanti akan dikirim. Insya Allah lebih cepat, lebih bagus gue kirimnya. Itu ada 3 pilihan warna, ada putih, merah, sama hitam. Ada berbagai macam ukuran lu bisa pilih di situ. Baca reviewnya, banyak yang puas alhamdulillah. Selain itu juga masih ada ini si Berdina, si lucu, si wangi yang tahannya 1 hari. Masih bisa lu dapatkan di Shopee gue juga. Jadi lu masuk ke Shopee gue, jalan-jalan di situ ada berbagai macam produk yang gue terus berinovasi terus. Kemarin baru parfum, sekarang udah ada kaos. Nanti gue juga akan bikin kaos sehari-hari, ada hoodie juga. Banyak banget, tapi pelan-pelan karena waktunya ini agak sedikit ribet. Oke, gue mau langsung mulai. Si Jay Itzes, kemarin ada informasi katanya Jay Itzes ini nggak bisa main karena kena akumulasi kartu, dan Ivar Jenner itu keduanya nggak bisa main untuk pertandingan nanti lawan Jepang. Oke, ada benernya, tapi ternyata nggak 100% bener. Jadi kalau Ivar Jenner, iya, dia nggak bisa main karena dia kena akumulasi kartu ketika lawan Bahrain dan lawan Cina. Jadi di ronde yang sama. Jadi itu terkena akumulasi. Si Jay Itzes dengan regulasi yang baru dari FIFA, dia kayak ada pemutihan gitu. Jadi kalau misalkan lo kena kartu kuning di round 2, terus lo kena lagi di round 3, itu round 2-nya udah gak kehitung lagi. Jadi si Jay Itzes ini terhitung baru kena kartu kuning itu 1 pertandingan. 1 kali maksud gue. Jadi nanti lawan Jepang dipastikan dia masih bisa masih bisa main. Jadi beda kasus antara Jay Itzes dan si Ivar Jenner. Kalau Ivar Jenner tadi gue ulangin lagi, dia nggak bisa main, fix. Tapi kalau si Bang Jay, dia dipastikan bisa main. Dan gue ini sorry ya, gue bukannya mengecilkan atau gimana ya, cuman mungkin lo sependapat sama gue, mungkin enggak. Masalah ban kapten yang ada di Asnawi, bagi gue Jay Itzes ini lebih cocok dalam segala hal, dalam segala usianya, dari segi pengalamannya, dari segi ketenangannya, dari segi kematangannya, dari komunikasi skillnya, dari skillnya sendiri pun. Dan rata-rata yang main juga kan lebih banyak orang yang berbahasa Inggris dan Belanda ya. Jadi kalau Jay Itzes yang jadi ban kapten, tentu dia lebih gampang berkomunikasi dengan teman-teman yang lain dibanding Asnawi. Gue nggak ngeliat Asnawi komunikatif di lapangan, gue cuma ngeliat dia main. Kalau Itzes kan dia lebih manggil, lebih ngasih tahu, lebih ini. Kayaknya Itzes lebih cocok. Kalau menurut gue layaknya sih dibalikin lagi. Dan Itzes itu kalau pakai ban kapten dia lebih tenang mainnya. Kemarin pas lagi lawan Cina itu kayaknya Itzes tuh kayak marah-marah aja kerjaannya. Kayak ingin meluapkan, tapi dia nggak bisa dia ngeluapin gitu, harus diwakilin sama si Asnawi. Makanya kayak ada sesuatu yang mau diomongin, nggak bisa, jadi dia emosi. Nah kalau dia kapten, dia bisa ngomong sama wasit. Mungkin itu yang menyebabkan kemarin dia agak emosian. Kalau gue ngeliat si Jay Itzes kemarin tuh sedikit emosian dibanding pertandingan sebelumnya. Jadi bagi gue lebih layak Jay Itzes yang megang ban kapten. Hatta ada si Hilgers, tetap Jay Itzes yang paling pantas. Biarpun ada Pas, biarpun ada Kevin Dix mungkin nanti, Jay Itzes tuh kayaknya lebih dewasa dibanding yang lain, dan dia memang pantas banget jadi kapten di timnas Indonesia. Menurut gue, menurut kalian sama apa enggak? Disilahkan komentar. Oke? Terus
ada informasi tentang Kevin Dix ini bisa main apa enggak. Kayaknya dia bisa mainnya nanti di bulan apa ya? Maret. Ada pertandingan lagi kapan sih kita? Gue belum update lagi. Nah, di bulan yang November ini dia belum bisa tampil kecuali oke, masih ada harapan. Kita nih negara yang selalu memberi harapan-harapan. Tapi bisa jadi kecuali dia diambil sumpahnya itu di sana, nggak di sini. Jadi nggak nunggu dia datang ke sini karena nggak mungkin jadwal padat. Terus apa namanya? Ya waktu dia juga bukan lagi libur liga. Jadi nggak bisa kalau misalkan kita mengharap si Kevin Dix datang untuk diambil sumpah. Paling nanti kayak kemarin kayak si Eliano sama Hilgers, kita yang berangkat ke sana dari yang bagian pengurusan naturalisasi lah, berangkat ke sana diambil sumpah di sana 5 hari, seminggu 5 hari juga selesai dan dia bisa tampil. Kayak kemarin lah contoh. Kemarin berhasil, sekarang mudah-mudahan berhasil. Kalau ada dia, kalau ada Kevin Dix main nanti lawan Jepang, lawan Saudi, kalau lawan Jepang ya agak 50-50 lah, agak ribet ya. Tapi kalau misalkan lawan Saudi kita bisa di kandang ya, bisa raih 3 poin, yakin banget gue. Kenapa? Karena belakangnya udah ada Martin Pass, terus ada Jay Itzes, ada Mesilgers, gila sih. Sama satu lagi ada Kevin Dix, 3 di belakang. Rizky Ridho cadangan tentunya. Kanannya atau gini, atau Kevin Dix bisa main di back kanan, tengahnya Itzes, Hilgers, atau Ridho, atau Justin Hubner udah bisa main. Kirinya Verdong. Kalau mau lebih menyerang Verdong, jangan bertahan lagi. Coach Sintayong tolongin, jangan bertahan. Nanti gue deh mau curahkan sedikit tentang Sintayong ntar mungkin di akhir-akhir video, oke? Terus tengahnya juga Tom Haye, apa namanya, bisa dimainin dari awal. Alasannya kemarin gak dimainin dari awal karena ketakut fisiknya gak kuat. Sedangkan gue ngelihat di liganya juga dia main 90 menit juga, kuat-kuat juga gitu. Jadi banyak-banyak hal yang akan gue sampaikan mengenai itulah. Nanti deh sekalian gue kumpulin di akhir video itu, oke? Terus tadi si Kevin Dix kalau misalkan diambil sumpah di sana kemungkinan besar dia bisa main. Kalau dia bisa main gila udah. Tim kita lini pertahanannya luar biasa. Hanya lini depannya aja nih yang agak sedikit kendor. Gue berandai-andai berharap-harap kalau misalkan timnas Indonesia mendatangkan lagi si apa namanya pemain depan. Memang kalau kata ketum PSSI belum ada, kalau kata ketum PSSI itu belum ada bayangan kalau ada pemain baru lagi setelah si Kevin Dix. Tapi biasanya gitu, Hilgers juga waktu itu kan nggak ada bayangan, tiba-tiba dia nelfon ke PSSI, dia bilang ke agennya nelfon PSSI, oke gue mau diproses, selesai langsung. Nah mudah-mudahan oleh Romini juga kayak gitu, dia nelfon agennya, dia bilang oke gue mau diproses, terus langsung diproses, karena kita butuh banget striker. Kita sulit bermain jika lini depan kita nggak fenomenal. Bagus sekarang, tapi nggak yang fenomenal, nggak sehebat lini belakang kita. Kalau kualitasnya belakang sama striker sama, itu gila banget gitu. Sayangnya belakang terlalu kuat, depannya ya masih nggak sekuat lini belakang. Itu poinnya. Oke. Terus apalagi Bahrain dia ngajuin perpindahan pertandingan di luar Indonesia. Lu gila Kak. Sekarang kemarin kita protes ke AFC mengenai kecurangan dia, nggak digubris. Giran dia yang mau ngajuin terus harus diterima. Ya enak aja lo, nggak bisa kayak gitu. Gue pernah ngomong waktu itu, gue bilang gue akan terus bersuara, gue akan terus berjuang untuk keadilan itu yang pas kita dicurangin sama Bahrain sampai ada keputusan. Kalau udah ada keputusan ya nggak bisa ngapa-ngapain lagi gue. Ternyata udah ada keputusan kalau banding kita ditolak, pengajuan kita ditolak, ya udah. Nah sekarang Giran dia ngajuin, dia pengen main di luar Indonesia, gila kali, enak aja, nggak bakal bisa. Dan gue yakin banget, biarpun presiden AFC-nya itu orang Bahrain, tapi dia nggak akan gegabah karena tetap dia masih di bawahnya FIFA, kita masih bisa banding ke FIFA, dan gue nggak yakin kalau dia akan dikabulin sih untuk bermain di luar. Emang ada apa kita negara perang enggak, kita negara yang tembak-tembakan juga enggak. Apa yang lo takutin dari Indonesia? Kalau lo takutin teroris supporter, ya itu memang udah kerjaan lo harus diteror. Lo udah mengambil langkah untuk menjadi pemain sepak bola, ya resiko lo diteror. Lo kalau datang ke Turki lebih gila lagi di sana terornya. Kita masih oke nih. Nah, gue berharap ya, jadi sisi positifnya tuh yang penting jangan ada kontak fisik ya. Yang penting jangan ada kontak fisik ke dia yang sesuai sama Cywar aja. Soalnya gue ngeliat ternyata efeknya ngaruh loh. Kita ngajar habis-habisan di media sosial, di Google Maps, dibikin jalan perbodan. Gue bingung ya.
Kok kita kepikiran gitu nih, anak-anak plus 62 kok kepikiran dibikin semua jalan yang ada di Bahrain itu dibikin perboden. Lu bayangin ke GPS-nya berantakannya kayak apa tuh? Dia mau belok sini, kata GPS-nya perboden. Belok sini perboden. Itu berantakan jalan di negaranya itu karena kelakuan dari apa kelakuan dari warga Indonesia. Dia nyerang ke medsosnya, dia nyerang ke wasit, dia nyerang ke AFC, dia nyerang ke FIFA. Gue ngeliat sisi positifnya ya. Gue ngeliat sisi positifnya itu adalah nanti negara-negara lain yang mau curang sama kita nggak akan berani, dijamin sama gue. Coba aja lu curangin Indonesia, babak belur bakalan lu. Coba aja jajal. Bahrain gue rasa kapok. Terus jurusnya adalah selain guling-guling sialan itu, jurusnya ya dia menghindar. Gue sih berharap ya ketika nanti dia datang sini, gue lagi ngehayal aja itu di airport kita full di situ. Kita nunggu kedatangan dia. Yang penting satu, kita sesuai jaga normanya. Jangan ada kontak fisik, jangan ada sentuhan ke pemain, jangan ada sentuhan ke bis. Teror habis-habisan, kita hancurin mentalnya di depan hotelnya kalau bisa sekalian, atau apapun itulah cara kalian. Gue seru juga, gue akan ikut juga kayaknya tuh kalau misalkan untuk teror. Tapi yang jangan sampai melanggar hukum ya. Ini masih di seluruh dunia pun itu dilakuin gitu. Jadi nggak ada masalah sebenarnya untuk hal itu. Yang penting nggak melanggar hukum aturannya. Tapi itu harus, karena apa? Karena ngaruh. Ternyata ngaruh. Udah takut, belum datang aja udah takut. Apalagi nanti dia datang ke GBK, dari hotel menuju ke stadion, di dalam stadionnya, waduh, gue sih kalau jadi pemain Bahrain gue pura-pura cedera, ya nggak, cantengan kaki, alasan ke pelatih gue gak mau ikut. Ngeri bos, datang ke Indonesia. Ya salam, Indonesia nih. Di mana catatan gue sekarang jadi hilang ya, gue ngeliat catatan gue. Oke, ya itu resiko dia, resiko si Bahrain itu karena berani berbuat ya. Dia harus berani bertanggung jawab. Kalau misalkan tetap kekeh dia nggak mau datang ke Indonesia, dia bisa kena beberapa hukuman dari FIFA. Salah satunya denda yang cukup besar ratusan juta. Dan dia akan di WO sama penyelenggara, dia akan di WO, Indonesia akan menang tanpa dapat poin. Bisa jadi juga yang terekstrimnya dia dikeluarkan dari round ini. Nanti hasil yang sebelumnya udah ditandingkan itu dianggap semuanya dia kalah. Itu kemungkinan. Tapi gue yakin dia datang, tapi dengkul dia gemeter. Kita bikin sekalian sebadan gemeter, jangan cuma dengkul. Lo makan lo macam-macam sama kita lo. Oke. Terus yang terakhir, Indonesia yang penting ngejamin kalau ke FIFA ngasih surat ke Bahrain, dan udah kalau nggak salah Kemenpora juga udah bilang kalau di sini pasti aman, nggak akan ada aneh-aneh, dan selama ini juga nggak pernah ada kejadian aneh-aneh. Kita nih orang yang paling pandai untuk menyambut tamu, jadi nggak mungkin ada kejadian-kejadian yang teror yang sampai melukai itu, nggak. Dan FIFA, PSSI harus menjamin itu, dan gue rasa AFC akan tetap menyelenggarakan pertandingan itu di Jakarta, di GBK. Oke, tadi gue bersinggung sedikit Sintayong, sebenarnya nggak ada di catatan gue, cuman nggak apa-apa, gue mau sedikit aja. Gue ngeliat Sintayong kemarin lawan Cina gila banget sih emang. 80% penguasaan bola kita, tapi itu didapatkan ketika Cinanya memutuskan diri untuk bertahan gitu. Ketika Cina memutuskan diri untuk bertahan, otomatis kita menguasai jalannya pertandingan. Memang keputusan di dia, bukan karena kita terlalu mendominasi. Itu pandangan gue. Dan gue ngeliat ada positifnya karena Sintayong berani bermain lepas, berani bermain menyerang, nggak kayak biasanya. 5 di belakang, 2 gelandang bertahan, gila loh. Sampai 7 semuanya bertahan. Sayang aja kalau misalkan lu dapat pemain-pemain top yang bisa bermain bola, tapi lu cuma tugasin dia untuk bertahan aja. Itu sayang menurut gue. Jadi memang mengkhawatirkan ketika kita melawan Saudi dan Jepang bermain menyerang. Tapi ya gimana, nggak ada yang bisa kita lakukan selain menyerang. Kita lawan Australia menyerang, kita lawan Jepang juga pernah kita bisa nguasain pertandingan walaupun sempat lengah. Tapi waktu itu kualitas pemain kita nggak sebagus sekarang. Jadi daripada lu defend tapi tetap kegolan, ya mendingan nyerang aja. Kegolan juga, istilah kasarnya seperti itu. Tapi lu masih ada peluang untuk nyetak gol. Daripada lu cuma defend, lu cuma berharap nggak kegolan, yang mana itu selalu kegolan gitu. Itu yang bikin gue memberi catatan lah. Terus rotasi pemain juga yang nggak penting. Eliano main di era divisi, bisa-bisanya nggak ada dimasuk squad. Sebenarnya udah komplainan banyak orang sih. Gue masih heran aja sekarang. Tom Haye masuk babak kedua. Asnawi sama Witan di posisi yang sama. Kalau waktu itu Malik Rezaldi yang main, sisanya pemain dari Eropa, si Malik Rezaldi main, otomatis ini orang bakal jago. Karena apa? Lo coba lo main futsal, teman-teman lo bego semuanya, lo ikutan bego main. Tapi kalau lo main futsal sama yang jago-jago, lo aja ikutan jago juga. Maksud gue bukan bilang bego si pemain timnas, gue gak bilang kayak gitu. Gue cuma bilang
Kalau kualitas yang adanya levelnya di sini dengan kualitas yang di sini, itu harus dibarengin. Jangan yang level di sini main sama yang level di sini di posisi yang sama. Anggaplah misalkan Asnawi main di kanan, ya Witannya di kiri. Supaya Asnawi bisa tektokannya sama pemain yang levelnya di atas. Jadi si Asnawinya ikut ke bawah jago. Witan pun begitu. Witan tektok dengan Kelvin Verdong, tentu Witannya juga pasti bagus juga. Dan biasanya seperti itu. Tapi ketika kemarin Asnawi dan Witan di posisi yang sama, agak repot ngelihatnya. Bingung, mau passingnya, mau apa segala macam, bingung yang akhirnya mereka dijadikan kambing hitam kekalahan timnas Indonesia. Sebenarnya bukan salah mereka untuk kekalahan kita, nggak sama sekali. Ada beberapa peluang yang terbuang, tapi kesalahan kita bisa kegolan itu yang pertama karena Shane Patinama, terus yang kedua karena Hilgers yang lupa untuk yang telat untuk nutup. Dan memang nggak bisa. Resiko yang diambil sama Sintayong kemarin pakai formasi yang total menyerang, ya adalah lu kena serangan balik. Itu resikonya. Biasanya pelatih itu melakukan itu di menit 85, merubah formasi, merubah gaya main untuk total menyerang. Dan resikonya pasti kegolan. Kalau nggak lo ngegolin, ya lo kegolan. Ternyata kita kemarin sial, ya kita dapat resiko yang kegolan. Sebenarnya bisa nggak golin? Sebenarnya bisa ngegolin. Cuman sayang aja di menit-menit akhir itu ada beberapa peluang dari Witan yang serangan balik tiba-tiba mentok, Marcelino serangan balik bukan dihajar terus ke depan malah diputar ke belakang. Ya itu kayak gitu sayang banget gitu. Tapi pemain-pemain yang bermain di era divisi pun banyak melakukan kesalahan. Tadi contohnya Shane Patinama juga bikin kesalahan, Hilgers juga bikin kesalahan. Ya sepak bola lah, kadang lo main bagus, kadang lo main jelek. Gue kalau untuk bertahan lawan Saudi lawan Jepang, gue lebih milih Asnawi di sisi kanan dibanding Sandy Walsh. Kenapa? Karena Asnawi kalau buat bertahan kuat banget. Tapi kalau buat menyerang bagi gue mendingan Sandy Walsh karena Sandy Walsh lebih piawai untuk menyerang dibanding Asnawi. Untuk bertahan, gue lebih menilai Asnawi lebih layak dibanding Sandy Walsh. Gitu. Jadi gue bukannya nggak suka pemain ini, nggak suka, nggak ada urusan, kenal juga enggak gue sama mereka. Gue cuman ngelihat sesuai apa yang pandangan gue aja. Semua orang punya pandangannya masing-masing. Pandangan gue kayak gini, jangan dihukumin, jangan disalahin, itu pandangan pribadi orang. Lo punya pandangan yang lain, lo tulis di kolom komentar, dan lo juga nggak boleh dikomplain pandangan lo. Namanya pemikiran diprotes gimana? Mikir aja kagak boleh. Itu udah kacau namanya. Oke, sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tadi kaos gue PO ikutan sama parfum gue tadi. Apa namanya? Nanti gue munculin lah di bawah. Oke? Assalamualaikum.